Ya, dari saya juga tidak mau memperpanjang lagi karena baik buruk juga saya dulu pernah tinggal satu rumah dengan dia, saya pernah bahagia juga dengan dia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan sekalian. Kami hadir di sini dalam rangka untuk menanggapi somasi yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum Jen Salimar yang menyangkut substansinya tentang soal klaim kami yang dianggap lalai dalam menyelesaikan registrasi ke KUA dan juga menyangkut masalah barang-barang Jen yang dibawa dalam perkawinan. Ini somasi dari mereka. Dan ini kami menanggapinya, dan ini surat kuasa kami ya. Ini surat kuasa, ada Ivan Arifin, Wijaya, dan Elias Umar. Saya baca sedikit ya agar terlihat ini formal. Hal-hal yang kita sepakati tidak saya bacakan, bahwa antara klien kami memang benar ada pernikahan dengan klien rekan atau kuasa hukum dari Jen Salimar. Di sini langsung kami masuk ke bahwa adapun kekurangan salah satu dokumen persyaratan pernikahan antara klien kami dengan klien rekan, klien kami sudah mengupayakan untuk memenuhi salah satu dokumen persyaratan dimaksud kepada instansi terkait, namun dalam perjalanan proses pengurusan terkendala oleh pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia sehingga belum terpenuhi atas kekurangan salah satu dokumen dimaksud. Bahwa klien kami tidak bermaksud melawan hukum untuk tidak melengkapi salah satu dokumen persyaratan pernikahan yang diperlukan untuk pencatatan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Jambe Timur. Namun hal ini karena proses di instansi terkait yang membutuhkan waktu sehingga tidak secepat yang diharapkan. Ada satu hal juga menyangkut soal talak. Kami tidak akan merespon karena itu di luar kekuasaan kami, karena hal jatuh dan putusnya perkawinan menurut Islam itu apakah disampaikan secara emosional dan hanya mereka berdua, itu sudah menjadi syarat cukup putusnya perkawinan. Maka untuk somasi yang menyangkut soal putusnya perkawinan kami tidak akan Untuk menguasai atas barang-barang milik pribadi klien rekan kami. Klien kami sangat terbuka pintu dan mempersilahkan kepada klien rekan untuk mengambil barang-barang miliknya, dan ini sudah kita lakukan kemarin, tepatnya tanggal 16 Januari ya 14 Januari 2021. Semua barang-barang sudah kita balikin. Jadi dengan itikat baik di bukti nyata bahwa kita tidak menghalang-halangi, menggelapkan, menahan dan sebagainya. Sekali lagi, jangan buka atau mengopinikan bahwa klien kami ini menghalang-halangi ngambil barang milik Jen dan sebagainya. Kemudian, namun tentu dengan etika dan sopan santun. Ya, tentunya kami juga kan ada prosedur yang harus ditempuh oleh rekan ya, klien rekannya dari Jen Salimar. Karena kemarin yang datang kuasa hukumnya, ya patut kami terima karena legal standingnya sudah masuk gitu loh. Sebelumnya kan baru ada hawar-hawar, ada yang mau ngambil tapi nggak jelas siapa, delegasi siapa, tidak ada kuasanya. Maka kemarin 14 Januari pukul 15.00 udah kita serahkan tuh semuanya, dari yang terkecil sampai mobilnya. Kemudian poin ke-6, bahwa jika pihak lain yang hendak mengambil barang-barang milik klien rekan dimaksud, maka tentu harus membawa daftar nama barang. Ya kan kemarin kita sudah serah terima barang langsung, serah terimanya langsung oleh klien kami, Kang Cecep, diserahkan kepada perwakilan kuasanya beserta tantenya Jen Salimar. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal barang-barang miliknya. Saya sedikit menanggapi aja tentang pemberitaan yang selama ini ada di media-media, di mana pemberitaan itu menurut hemat saya itu sudah sangat merugikan, itu sudah sangat memojokkan saya. Artinya saya di sini perlu untuk mengklarifikasi semua itu, dan di sini juga saya wajib menjelaskan serta menegaskan, sekali lagi wajib menjelaskan serta menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh JS tersebut saya nyatakan bahwa itu adalah kebohongan. Ada beberapa memang yang akan saya sampaikan, kebohongan mana saja yang JS itu sampaikan. Saya khawatir bahwa kebohongan yang terus-terus dilakukan berulang itu akan menjadi sebuah pembenaran. Nah, ini kan tidak baik buat diri saya pribadi ataupun keluarga saya. Untuk itu saya akan membuka beberapa saja untuk mengklarifikasinya. Yang pertama,
yaitu pada saat itu Jen pernah mengeluarkan statement bahwa dia merasa tertipu dengan status saya, status perkawinan saya. Nah, menurut saya jelas hal itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena JS itu, Jen Salimar itu adalah seorang wanita yang sudah sangat dewasa. Pada saat itu juga Jen mengklaim masalah biaya pernikahan. Dia mengklaim bahwa seluruh biaya-biaya selama pernikahan itu ditanggung sama dia sendiri. Nah, untuk hal itu saya secara pribadi menantang dia untuk membuktikan kalau memang itu dia yang membiayai semua itu. Saya sekali lagi meminta ke dia membuktikan bahwa apa yang sudah dia klaim, apa yang sudah dia ucapkan, tolong buktikan. Mana kalau memang dia memang membiayai itu semua. Sebab secara pribadi juga saya masih menyimpan catatan-catatan masalah pembayaran itu. Kita konfirmasi aja ntar. Sekali lagi saya menantang dia untuk membuktikan ucapannya dia bahwa selama ini dia mengklaim bahwa yang membiayai pernikahan itu adalah semuanya dia. Memang saya tidak lepas pengakuan bahwa memang pada saat itu ada endorse yang masuk lewat dia. Tetapi masalah yang timbul dengan uang boleh kita buktikan. Itu. Kemudian juga yang tadi sudah dibahas oleh Kang Irfan bahwa selama ini saya seolah-olah mau menguasai harta bawaannya dia selama pernikahan. Itu sudah dia melakukan statement di beberapa stasiun, beberapa media, artinya saya katanya mau menguasai, mempersulit dan lain sebagainya. Ini sudah saya buktikan juga, mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat di sebelah mananya yang saya memang menghalangi, yang saya memang mau menguasai. Coba tunjukkan. Toh kemarin mereka datang dengan apa yang saya minta, hanya meminta surat kuasa saja. Saya rasa hal wajar. Orang yang punya barangnya tidak mau mengambil, sekarang diutuskan oleh orang lain. Hal yang wajar bila saya meminta surat kuasa itu. Jadi itulah beberapa hal yang memang kemarin selama ini beredar di media bahwa kata-kata itu semua saya bantah. Dan kalau memang ini, silakan saya tunggu buktinya itu dari Jen Salimar. Mungkin itu saja dari saya. Saya juga tidak mau memperpanjang lagi karena baik buruk juga saya dulu pernah tinggal satu rumah dengan dia. Saya pernah bahagia juga dengan dia. Saya tidak mau memperlebar masalah ini lebih panjang lagi. Saya rasa saya hanya membuktikan bahwa semua yang dia ucapkan itu adalah bohong. Jadi hari ini klien kami kan sedang mengurus juga data-data yang kurang di Kabupaten Jambi Timur. Dalam hal ini KTP yang statusnya dari kawin dirubah menjadi duda, ya kan? Setelah itu kita serahkan ke Kabupaten Jambi Timur untuk dicatat dalam registrasi buku nikah. Nah, tapi jangan salah, Jen juga sebetulnya masih ada data-data yang kurang, seperti N1 ya, itu belum dilengkapi juga. Nah, kalau memang Jen sepakat untuk pisah secara negara, tentunya kan harus terregistrasi dulu buku nikahnya kan gitu. Setelah terregistrasi di sana, baru bisa dia mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, katanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, di dalam proses permohonan gugat cerai nanti ada yang namanya mediasi juga di sana. Perma, peraturan Mahkamah Agung mengatur itu. Tidak ada putusnya perkawinan seseorang tanpa adanya mediasi. Yang mudah-mudahan kalau memang itu masih ada peluang dan sebagainya, kita lihat di sana nanti. Nah, jadi harapan saya Jen juga punya itikat baik juga untuk menyelesaikan data-data yang kurang di Kabupaten Jambi itu. Sama-sama datang ke sana berdua menyelesaikan, tanda tangan, terregister, baru silakan kalau memang Jen mau menggugat cerai lebih dulu. Itu ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.